Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia yang ketiga, di sini masih membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, dari hasil evaluasi latihan kalian kemarin, itu masih banyak yang salah. Nah, kita lihat kembali ke contoh yang ada di laptop Bunda. Oke, langkah pertama dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu adalah menulis tanggal. Nah, di sini menulis tanggal itu diawali dengan nama kota. Nama kota itu harus selalu diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Jakarta, koma. Kalau tidak pakai koma, itu salah. Jadi yang benar adalah Jakarta, 15 Desember 2021. Nah, di sini nama bulan harus diawali dengan huruf kapital juga. Lalu, langkah selanjutnya itu adalah hal. Di sini tidak ada ya. Bunda tambahkan di sini menulis hal. Hal itu sama juga dengan perihal. Nah, halnya di sini berarti isi surat tersebut berisi tentang lamaran pekerjaan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menulis alamat. Nah, kalian di sini banyak sekali yang menggunakan kata kepada. Nah, itu salah, Nak. Itu tidak efektif. Yang efektif atau yang benarnya kepadanya itu dihapus, ya. Maaf. Jadi kepadanya dihapus. Langsung yang terhormat, koma. Direktur di sini adalah perusahaan yang kalian tuju. Lalu di tempat. Nah, di tempat di-nya di sini menggunakan huruf kecil dan jangan dipisah, jangan seperti ini. Kalau ini salah, yang benarnya seperti ini. Jadi disatukan. Kemudian, alangkah baiknya jika kalian menulis alamatnya itu lengkap. Contohnya, kalian menulis alamatnya, misalnya di Jalan Pecenongan, Jakarta, titik. Alangkah baiknya seperti ini agar lebih jelas. Nah, jalan itu jangan disingkat JL. Harus ditulis dengan lengkap. Oke, kita lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu salam pembuka. Di sini kita menggunakan kalimat dengan hormat.
koma. Bukannya assalamualaikum. Karena kenapa kita menggunakan dengan hormat? Di sini kita belum tahu si pembaca ini beragama Islam atau bukan. Kalau kalimat dengan hormat itu umum, ya. Jadi bagi yang beragama Islam atau non-Islam, dia dapat menghargai, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini tadi salam pembuka dengan hormat, lalu selanjutnya yaitu kalimat pembuka. Nah, kalimat pembukanya di sini sehubung dengan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh. Perhatikan di sini informasinya itu bisa dari orang atau bisa dari surat kabar bahwa perusahaan yang sedang Bapak Ibu pimpin membutuhkan karyawan. Maka saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan tersebut. Adapun identitas diri saya sebagai berikut, titik 2. Nah, di sini titik 2 ya, Nak. Nah, di sini letak kesalahan kalian juga. Kalian di sini menulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya itu diawali dengan huruf kapital. Itu salah, itu fatal, Nak. Harusnya menggunakan huruf kecil. Kenapa di sini menggunakan huruf kecil? Karena ini semua termasuk perincian. Karena sebelumnya itu terdapat titik 2 di sini. Makanya di sini menulis nama, tempat, alamat, kemudian nomor telepon itu harus menggunakan huruf kecil. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat penutup. Kalimat penutupnya merupakan suatu kehormatan bagi saya apabila saya dapat bergabung di perusahaan yang sedang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalian itu sering salah di sini, Nak. Biasanya kalian menggunakan kata atas perhatian dan kerjasamanya. Itu tidak boleh menggunakan katanya karena tidak sopan. Ya, jadi diganti dengan kata Bapak atau Ibu. Nah, setelah ini, dalam kalimat penutup di sini itu harus berisi harapan. Harapan bahwa kalian itu dapat diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini adalah ada kata hormat saya. Ini tanda tangan kalian diberi dengan nama jelas kalian. Oke, di sini coba kalian lihat lagi. Nah, di sini urutannya kan semuanya lurus. Ya, jadi di sini penulisannya harus disamaratakan.
harus lurus seperti ini. Jangan ya yang paragraf pertama masuk ke dalam, itu salah. Jadi seperti ini penulisannya. Oke, sampai di akhir sama ya, disamaratakan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas? Boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Next, kita lanjut. Setelah menulis surat lamaran pekerjaan, biasanya kan orang melamar pekerjaan itu dilampiri daftar riwayat hidup. Oke, di sini kita sekarang belajar menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup di sini disebut juga dengan CV, bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini terdiri dari identitas kalian. Biasanya kalimat yang digunakan itu adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Ya. Atau bisa juga yang bertanda tangan di bawah ini, koma. Oh, maaf, nah, bukan koma. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, betul tadi. Yang pertama, A, identitas. Nah, identitas di sini adalah terdiri dari identitas kalian. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan akhir, agama, dan nomor telepon. Nah, kenapa di sini menggunakan huruf kapital di awalnya? Karena di sini kan tidak ada titik 2 atau bukan perincian. Selanjutnya, selain identitas diri, kalian tulis juga riwayat pendidikan formal kalian. Nah, pendidikan formal kalian tulis mulai dari jenjang paling rendah. Misalnya MI, setelah MI atau SD, SLTP atau MTS. Nah, di sini ditulis juga kalian itu lulus pada tahun berapa. Lulusnya ya. Jadi di sini yang ditulis adalah tahun lulusnya. Setelah SLTP, kemudian jenjang lebih tingginya SMA, MA, atau SMK. Lalu misalnya ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, silakan. Ya, silakan kalian tulis di sini misalnya strata 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia lulus pada tahun 2013 contohnya. Nah, selain riwayat pendidikan formal, jika kalian memiliki riwayat pendidikan non-formal, bisa juga kalian tulis di sini. Berarti yang kalian tambahkan di sini C, riwayat pendidikan non-formal. Apa saja sih pendidikan non-formal? Itu contohnya adalah seperti kalian mengikuti les privat, kemudian bimbel, itu semuanya termasuk pendidikan non-formal. Oke, selanjutnya di sini kalian tulis juga
pengalaman kerja jika kalian sudah memilikinya. Apa sih fungsi dari pengalaman kerja tersebut? Mungkin saja si pembaca nanti akan mengetahui pengalaman kalian, kemudian mempertimbangkannya. Apakah si pelamar tersebut layak diterima atau tidak. Jadi fungsi pengalaman kerja di sini adalah sebagai bahan pertimbangan atau nilai plus kalian lah. Setelah itu, tulislah kalimat penutup. Kalimat penutupnya, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Lalu jangan lupa tanda tangannya. Hormat saya. Kemudian nama jelas kalian. Jangan lupa juga di sini bukan atas perhatiannya ya, tapi atas perhatian Bapak atau Ibu. Oke, berarti sudah lengkap. Tadi sudah membahas surat lamaran pekerjaan, dan sekarang kita bahas daftar riwayat hidup. Nah, jika surat lamaran pekerjaan kan kemarin kita sudah latihan, yang tadi Bunda jelaskan itu ada beberapa kesalahan dari kalian, makanya Bunda pertegas kembali atau Bunda luruskan cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, nanti kan kalau melamar pekerjaan itu kalian mencantumkan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidupnya. Berarti aplikasi dari pembelajaran kita hari ini, kalian itu harus membuat daftar riwayat hidup kalian. Berarti pendidikannya itu hanya sampai MA saja, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa berkomentar di kolom komentar atau di forum ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.